Pokoknya kalau mau cari data sumber air itu bisa sebagai data sekunder itu bisa dicari di beberapa lembaga ya, yang berkaitan dengan air ya, misalnya dari survei geologi atau lembaga pemerintah kayak Bapedal, atau di Bandung tuh ada Pusair ya, pokoknya yang berkaitan dengan lingkungan ya, kebanyakan itu ada tentang data-data yang berkaitan dengan sumber air. Kemudian nah ini masuk ke kebutuhan air pembangkit ya. Jadi kebutuhan air pembangkit itu ini sebenarnya kan pada umumnya ya. Jadi pada umumnya kalau di sini adalah jadi berdasarkan ya, nanti di sini sebenarnya kan berdasarkan apa sih maksudnya, berdasarkan kapasitas pembangkit ya. Oke. Nah, ini secara sistem kebutuhan kan ada main steam cycle cooling water ya. Jadi ada 3 sebetulnya. Kemudian adalah yang auxiliary cooling water. Jadi ini adalah pendingin ya. Jadi di pendingin itu ini ada yang sistemnya one screw ya, yang masuk itu yang terutama adalah untuk kebutuhan di kondensor. Jadi kalau kita lihat di sini dia bilang air dengan TDS 50.000 ppm ini dapat digunakan, jadi dengan kualitas yang cukup rendah ya. Gitu. Jadi ini memang kalau untuk pendingin tidak. Tapi nanti saya ada sebetulnya secara standar ya, mungkin untuk acuan aja ya untuk pendingin. Nah, cuma memang kalau dilihat di sini bahwa ini adalah standarnya sangat di bawah dari untuk yang kebutuhan di air boiler ya, gitu. Kemudian, nah ini kita lihat bahwa bahan organik dan mikroorganisme dengan cukup besar, dengan jumlah cukup besar sebetulnya menimbulkan masalah ya, terutama dalam pengontrolan klorinasi. Jadi kaitannya nanti terhadap klor, ini desinfektan. Kemudian sistem pembersihan ya, ini nanti akan sebetulnya walaupun memang boleh TDS yang cukup besar, tapi tetap nanti ada sistem pembersihannya ya, karena memang nanti kan ada garam-garam yang terkandung di air yang cenderung menempel di permukaan kondensor ya. Nah, kemudian secara pH dia bilang adalah 6 sampai 8,5 ya. Sehingga memang pengaturan pH itu jarang dibutuhkan, karena memang biasanya pada dasarnya pH air itu memang ada di sekitar sini ya. Jadi 6 sampai 8,5 bahkan sampai 9 ya. Jadi jadi pokoknya 6 sampai 8,5 itu masih cukup, rentangnya masih cukup agak lebar, jadi sebetulnya biasanya nggak terlalu bermasalah gitu ya. Kemudian ya memang nanti karena airnya kan sebetulnya kan ada proses sirkulasi, jadi kemungkinan ada material yang berpotensi menempel ya, sehingga bisa menimbulkan deposit atau polling atau korosi ya. Itu jadi ini sehingga memang kan harus dibersihkan tadi ya. Kemudian nanti kaitannya terhadap konsentrasi padatan ya, sehingga perlu blowdown gitu ya. Kemudian memang juga ada pengontrolan padatan tersuspensi ya, dan memang bisa meminimalkan akumulasi sedimen. Kemudian untuk air payo atau air laut, nah biasanya memang digunakan, dibilang tabung dari bahan tembaga atau dari bahan peritik stainless. Jadi karena kaitannya kalau air laut kan memang banyak garam-garam ya, sehingga memang dia harus tahan juga terhadap garam-garam yang masuk ya, jadi peralatannya gitu. Jadi nanti kaitannya terhadap peralatan kondensor ya. Nah, kemudian kalau yang auxiliary cooling water ini adalah pendingin yang cycle ya. Jadi yang dia tidak
terbuka sistemnya, jadi ini adalah sistemnya tertutup. Itu jadi biasanya modelnya model kayak radiator ya. Jadi biasanya air pendingin masuk ke situ, kemudian nanti ada cooling tower ya gitu. Nah di sini memang biasanya secara standar airnya itu harus lebih tinggi ya. Jadi karena kan airnya kan dia siklus. Tapi kalau yang tadi yang one through biasanya kan hanya sekali lewat, jadi secara konsentrasi atau standar karakteristik airnya bisa lebih rendah gitu. Jadi kalau yang ini sebetulnya ini mirip dengan yang high purity, jadi hampir sama dengan air untuk kebutuhan di boiler ya. Itu hampir sama dengan untuk kebutuhan di lab ya. Jadi biasanya ini sebagai air yang kemurniannya lebih yang tinggi ya. Karena kan dia sistemnya siklus ya gitu. Nah juga diperlukan ini penambahan inhibitor korosi ya, itu untuk pelindung korosi gitu. Ya sehingga memang akan memperlambat laju korosi. Ya, di samping memang tadi diperlukan juga misalnya disinfektan untuk menghambat pertumbuhan lumut juga ya, atau mikroba ya, atau mikroorganisme ya, itu juga tetap diperlukan. Hanya kalau di sini ditambah dengan pelindung korosi ya. Nah kemudian kalau yang ketiga ini adalah yang service water. Service water ini diantaranya untuk kebutuhan ini ya. Jadi bisa untuk pompa, instrumen seal water, hose supply, fire water, mineral supply, sanitary water, make up untuk abu ya, make up sama sistem scrubbing gas buang ya. Jadi ini punya kebutuhan-kebutuhan untuk pelayanan ya, jadi tambahan tadi ya. Ini. Nah ini secara kemurnian biasanya ya ini bisa juga untuk yang kualitasnya yang lebih rendah ya, bahkan pokoknya biasanya air hasil pengolahan air buangan ya, ini bisa dipakai untuk ini ya, terutama misalnya untuk supply, kemudian ini untuk scrubbing ya. Ini punya secara kemurnian ini hanya memang mungkin kalau misalnya kaitannya ke ini untuk air minum ya, atau potable water, ini nanti standarnya sebagai standar air minum gitu ya. Tapi kalau untuk yang ini biasanya di bawah sebetulnya. Ya. Nah kemudian kalau kita lihat di sini dia bilang service water harus bebas dari suspensi solid ya. Jadi secara kemurnian dia lebih tinggi dibanding yang tadi yang one through cooling water ya. Gitu. Kemudian pH-nya hampir sama 6 sampai 8,5 ya. Kemudian total TDS-nya, dissolved solid-nya juga harus kurang dari 1000 ppm. Jadi ini secara kemurnian ya termasuk pertengahan kalau kita lihat ya untuk service water ini. Nah, memang kalau kaitannya untuk air minum itu adalah standar air minum. Nah, kemudian yang keempat ini yang high purity terutama untuk yang untuk make up ya. Kemudian kaitannya dengan feed water ya, feed water boiler. Nah ini memang termasuknya adalah kebutuhan kualitas air yang kemurnian tinggi ya, jadi high purity maksudnya. Nah di sini memang yang utama adalah mencegah terjadinya scaling ya, atau endapan ya, kemudian korosi, kemudian carryover ya. Jadi carryover itu adalah kemungkinan ada padatan yang masuk ke steam ya, karena kalau misalnya terjadi carryover ini akan berbahaya ke turbin ya, karena kan nanti masuk ke uap ya, steam, nanti steamnya kan dipakai menggerakkan turbin, ini yang ya berbahaya gitu ya. Jadi betul-betul biasanya potensi terjadinya carryover harus dijaga gitu ya. Jadi biasanya kotoran-kotoran memang makanya harus ya termasuknya kan high purity ya. Jadi betul harus memenuhi standar ya yang di ya standar yang diperbolehkan ya gitu ya.
Kemudian keperluan kualitas ini, air ini tergantung pada tekanan operasi boiler ya. Biasanya memang nanti kaitannya terhadap tekanan operasi atau misalnya kapasitas ya, kapasitas boiler. Jadi biasanya kalau kapasitasnya makin tinggi ya kan tekanannya juga makin tinggi, secara standar itu bisa makin ketat ya. Jadi makin konsentrasinya makin kecil ya, konsentrasi pengotornya. Tapi kalau yang kapasitasnya lebih rendah biasanya konsentrasinya lebih tinggi ya. Nanti kita lihat di standarnya. Nah, kemudian ini adalah tadi kan untuk ini adalah secara ini ya, sistemnya ya, sistem kebutuhannya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah jumlahnya ya. Jadi kalau tadi adalah sistem, kita bicara sistem. Kemudian kalau yang di sini adalah berbicara tentang jumlah kebutuhan ya. Walaupun di sini secara jumlah kebutuhan sebetulnya adalah secara umum ya. Tapi kalau misalnya secara lebih detail sebetulnya nanti bisa dihitung. Jadi kalau misalnya dengan kapasitas boiler berapa ya, tekanannya berapa, nanti dia kebutuhan airnya bisa dihitung. Gitu ya. Tapi kalau di sini mungkin secara perkiraan aja. Jadi kalau untuk main steam cycle cooling water ya, jadi ini adalah untuk kondensor. Ini dia pakai one screw cooling system ya, jadi merupakan heat exchanger sederhana. Jadi biasanya airnya sekali lewat ya, sehingga dia bilang jumlah air pendingin yang diperlukan dia dapat dihitung, jadi dapat diperkirakan. Di sini kira-kira adalah laju alirannya 1000 GPM ya, atau 0,03 meter kubik per detik per megawatt listrik yang dihasilkan ya. Jadi kira-kira ini gitu. Jadi untuk per megawatt adalah sekian ya. Gitu, 1000 GPM atau 0,063 meter kubik per detik. Ini untuk single pressure kondensor ya. Kemudian ada yang pakai dual pressure kondensor, dia lebih rendah ya. Jadi 750 GPM atau 0,047 meter kubik per detik. Nah, kemudian kalau untuk yang recirculating cooling system, dia yang menggunakan cooling tower, ini nanti akan tergantung dari kualitas air ya, dan kondisi atmosfer ya. Jadi ini untuk, jadi kalau ini yang untuk one screw, ini adalah yang cycle ya, tadi yang kayak untuk auxiliary ya. Nah, kemudian jumlah air make up yang dapat ditentukan dengan raca massa ya, sebagai persamaan ini ya. Jadi ini juga memang perkiraan. Jadi kalau kita bisa menentukan blowdown, jadi blowdown itu adalah evaporasi per cycle of concentration ya, dikurangi 1 dikurangi drip. Sehingga nanti make up-nya adalah blowdown plus evaporasi plus drip. Ya, ini kira-kira secara perkiraannya. Kemudian kalau drip ini adalah sebetulnya yang itu yang kira-kira losses ya. Oke, kemudian untuk service water, ini untuk service water, ini adalah secara general service adalah 1% dari maksimum steam flow. Kemudian untuk portable sanitary adalah 50 galon atau 189 liter per hari per orang ya. Jadi ini perkiraannya ini seperti ini. Jadi tadi untuk yang secara general service secara umum tadi kan ya, untuk transport as, untuk scrubbing sama yang lain-lain. Tapi kalau yang ini yang portable sanitary biasanya untuk keperluan pegawai ya atau orang. Jadi dia bilang kira-kira 50 galon. Kemudian untuk cycle make up itu adalah 1,5% dari steam flow plus steam shoot blowing ya. Gitu. Ini untuk service. Kemudian ada FGD system juga. Jadi kalau untuk kaitannya ke sistem FGD, ini kan ada air untuk kebutuhan untuk penyiapan lime ya, kapurnya ya, sebagai dia sebagai preaksi ya, atau adsorben. Kemudian ada limestone juga ya, limestone-nya ini sekian ya. Jadi lime-nya adalah 1 galon atau
3,785 liter per pon lime ya, atau kalau limestone-nya sekian. Kemudian make up-nya tergantung pada derajat saturasi gas buang. Nah, kemudian kalau fire protection dia bilang tidak ada aturannya. Nah, kemudian kalau yang high purity water ini adalah ya sebenarnya kan nanti yang kaitannya untuk make up ya. Nah, ini pada sistem service water jumlahnya sama dengan 1,5% dari steam flow soot steam flow plus soot blowing. Dia bilang untuk ini adalah merupakan jumlah maksimum. Ya, walaupun dia bilang kenyataannya adalah kurang dari 0,5% ya. Nah, kemudian sejumlah kecil dari high purity bisa diperlukan juga untuk make up pada ini closed auxiliary cooling system ya. Makanya untuk yang auxiliary cooling system itu kan setara dengan air yang high purity. Bisa nanti dipisahkan sebelum masuk biasanya dari bisa setelah sebagai air demin ya. Kalau nggak salah sih demin pertama ya. Ini ada pemisahannya, berarti ada yang masuk ke ya sebagian sebetulnya masuk ke ini auxiliary ya, walaupun ini jumlahnya sebenarnya kecil ya. Nah, kemudian variasi penggunaan air bilang ini kecuali untuk mineral service water dan potable water ya, semua penggunaan di pembangkit harus sebanding dengan beban unit ya. Jadi biasanya kaitannya kan terhadap beban ya, beban unitnya berapa gitu ya. Nah, walaupun dia bilang pada kenyataannya tidak sebanding karena ada prosedur berikut, jadi biasanya ada selisih lah ya gitu ya. Jadi karena kan kaitannya terhadap sirkulasi pompa, kemudian ada pompa abu ya, gitu. Jadi ini yang tidak sesuai beban. Kemudian kalau juga boiler blow down-nya ya, karena ini kan ya ini kan yang dibuang ya gitu. Kemudian juga nanti kaitannya terhadap laju sirkulasi penguapan air ya. Ini juga ya tidak ini ya. Jadi ada sebagai koreksi mungkin ya. Ini sebagai koreksi tadi kalau dikaitkan dengan beban. Gitu. Kemudian juga ada kualitas baku ya yang berdampak terhadap penggunaan air pada condenser cooling system. Kemudian tingkat penggunaan limbah ya. Ini bisa juga berdampak pada kebutuhan air karena biasanya hasil maksudnya hasil pengolahan air limbah itu bisa dipakai salah satunya untuk air servis tadi ya, air servis diantaranya untuk transport abu atau untuk scrubbing ya, itu bisa menggunakan ini ya, jadi air yang hasil pengolahan limbah cair karena kan sebetulnya kan dia udah lumayan bersih ya itu. Nah, dia bisa dipakai untuk kebutuhan air yang kualitasnya maksudnya tidak perlu yang kualitas tinggi gitu ya. Jadi di sini dipakai untuk kebutuhan ini. Ya kira-kira itu. Nah, kemudian masuk ke neraca massa air. Ini neraca massa air ini adalah gabungan dari water supply, kemudian ada wastewater reuse sama disposal ya gitu ya. Jadi masukan kan ini sebagai air masukan, kemudian ini ada yang digunakan, kemudian ada yang dibuang ya. Kemudian secara neraca massa air secara normal memang dikembangkan untuk berbagai kondisi ya, terutama nanti kaitannya terhadap meteorologi sama perizinan ya. Kemudian nah ini dia bilang di sini neraca massa air ini sangat menolong untuk kaitannya terhadap ukuran suplai air ya sama fasilitas pengolahan gitu. Dan pengembangan terintegrasi dari rencana sistem dan limbah cair. Jadi nanti bisa kita sebetulnya dari sini bisa merencanakan, jadi kalau misalnya secara neraca massa airnya misalnya water supply-nya cukup bagus ya, berarti mungkin kita tidak terlalu harus maksudnya terutama di disposal ini bisa lebih leluasa gitu ya. Ya walaupun misalnya nanti kaitannya kalau misalnya water supply-nya kurang, mungkin nanti betul-betul pengolahan airnya harus baik dan kemudian nanti tadi ya, jadi yang bisa dipakai air yang kualitasnya cukup rendah, misalnya hasil pengolahan limbah cair, yang itu yang nanti kaitannya di situ ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan tertentu yang bisa menggunakan jadi dia dari hasil pengolahannya tidak langsung dibuang, tapi saya digunakan dulu gitu ya. Jadi nanti akan berpengaruh terhadap neraca massa airnya.
Ya, mungkin kira-kira itu. Nah, di sini ada contoh ya, jadi neraca massa air dengan zero waste. Jadi walaupun sih mungkin kalau kita lihat sebenarnya ini nggak nol banget ya, gitu. Tapi kira-kira memang di sini sedikit mungkin air yang ada di sini dia digunakan, gitu ya. Jadi nanti memang biasanya walaupun misalnya masih tetap ada air supply ya, tapi misalnya untuk supply-nya biasanya lebih rendah gitu ya. Kalau misalnya untuk awal biasanya perlu banyak, tapi misalnya udah seimbang atau misalnya udah steady itu. Jadi karena kan yang terbuang hanya lebih kecil gitu ya, sehingga nanti keperluan supply-nya itu jadi bisa lebih rendah ya. Gitu. Nah di sini kalau kita lihat ini dari from well ya, dia dari sumur ya. Kemudian ini ada yang dari from sewage treatment plant. Ini juga masuk ke sini ya, ke water pond. Nah ini masuk ke soft water filtration. Ini ada juga yang dari brine concentration distilat ya, masuk. Nah, ini sebagai demineralization ya. Kemudian ini ada juga yang brine concentration distilat ya. Ini ada yang emang ada yang keluar ya, dia masuk ke demineralization. Nah, ini ada juga yang dari rainfall, dari air hujan, ini coal fire, ini bisa juga masuk ke sini ya. Jadi ini tapi masuk ke coal fire runoff basin dulu ya, mungkin ini di nah, tapi nanti bisa masuk sini recycle basin ya. Jadi ini semacam pengolahan juga ya, pengolahan air. Itu nanti dari sini sebetulnya bisa, ini dari blow down juga ya, dari blow down masuk ke sini. Kemudian nanti di recycle water pump. Gitu. Nah ini ada yang masuk ke bottom up system, ada yang make up tank, scrubber aditif. Nah ini ada yang masuk ke scrubber ya, scrubber abu misalnya ya. Gitu. Tapi memang kemudian ini ada yang bottom up system. Nah ini memang ada sebetulnya ada juga yang dibuang ya. Ini dari rainfall, ada yang masuk ke solid landfill, tapi dari sini kan sebagian masuk sini juga. Ya, jadi kira-kira itu. Jadi di sini sebetulnya semaksimal mungkin air itu digunakan untuk keperluan di pembangkit ya. Jadi di sistem pembangkit tersebut. Gitu. Jadi walaupun sebenarnya ada yang mungkin kalau memang betul-betul dia udah nggak bisa digunakan, dia ada yang terbuang ya. Ya. Tapi semaksimal mungkin memang digunakan kembali ya, mungkin kira-kira itu ya. Ini tentang kebutuhan air pembangkit ini udah secara ini udah selesai, jadi ini saya stop. Ini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak ada, saya teruskan dulu ya. Jadi ini secara materi kaitannya terhadap sumber, karakteristik, sama sistem kebutuhan ya. Itu udah kita bahas. Mungkin saya coba ini kembali ke peraturan ya. Jadi kemarin mungkin yang saya share itu agak keliru. Sebetulnya kaitannya kalau ini adalah kan sebetulnya adalah untuk kebutuhan ya, mungkin ya. Jadi sebenarnya kalau yang dari kemarin juga kalau saya ambil yang kaitannya terhadap untuk kebutuhan, mungkin bisa juga ya. Mungkin nanti saya tambahkan ada beberapa bahan ya. Jadi ini adalah tentang ya ini pokoknya secara landasan hukum lingkungan hidup ini kaitannya terhadap kualitas air ya gitu. Walaupun kalau secara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 sebenarnya kaitannya terhadap
pengolahan lingkungan hidup ya. Jadi secara pengolahan lingkungan hidup itu adalah sama ya, ini yang kemarin udah kita bahas. Ya, kemudian secara peraturannya ini memang ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup ya. Hanya mungkin kita ambil bukan yang ke arah limbahnya ya, tapi adalah yang kaitannya terhadap pengolahan lingkungan hidup. Ya, walaupun ini yang saya bilang ini yang agak lama ya. Jadi kalau kalian sebetulnya dicari adalah peraturan-peraturan yang terbaru ya. Jadi, nah secara standar atau baku mutu ya. Jadi ini adalah untuk baku mutu air. Memang kaitannya kalau secara umum adalah ada 4 ya. Yang kemarin saya udah indikan bahwa ada kelas 1, 2, 3, 4. Jadi kelas 1 itu adalah untuk air baku untuk air minum. Kalau kelas 2 adalah untuk prasarana rekreasi, kelas 3 adalah untuk kira-kira pembudayaan air tawar ya, peternakan. Kemudian kalau kelas 4 itu adalah untuk irigasi ya, atau misalnya untuk tanaman ya. Jadi kira-kira itu penggolongan secara umum. Tapi nanti kalau kaitannya terhadap boiler sebetulnya adalah standar baku air boiler ya. Kemudian di situ nanti ada air feed water, kemudian ada water boiler sama untuk steam ya. Jadi ada 3 ya, nanti diperlihatkan. Nah ini secara kriteria mutu air ya, yang tadi kelas 1, 2, 3, 4. Ya, pokoknya makin kelasnya makin tinggi ini semakin longgar ya gitu. Walaupun ada beberapa sebetulnya yang kalau secara pH biasanya sama, tapi kalau misalnya untuk konsentrasi garam-garam biasanya lebih besar ya. Nah, ini yang kriteria mutu air ya. Kemudian mungkin kalau kaitannya terhadap pencemaran dan perusakan laut ya, mungkin sebenarnya kira-kira sama sih. Karena nanti kaitannya kalau untuk, walaupun ini tahunnya udah lama ya, jadi untuk kalian harus dicari yang tahun terbaru. Walaupun kadang-kadang sih nggak terlalu beda ya, biasanya ada tambahan gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau kira-kira aja untuk air laut itu baku mutunya ya kaitannya biasanya terhadap untuk pariwisata rekreasi ya, biota laut ya, nanti kaitannya dia untuk terumbu karangnya dia kategori buruk, sedang, baik sekali ya. Ini ya. Jadi mungkin nanti kaitannya sebenarnya kalau dia dipakai untuk pembangkit ya sebetulnya kan makanya kan sebenarnya kalau untuk pembangkit biasanya tidak di sekitar ini sebetulnya ya, biasanya lokasinya adalah yang biasanya kan memang harus pantainya juga harus tertentu ya, jadi biasanya nggak boleh yang terlalu landai ya. Nah biasanya kalau kaitannya terumbu karang atau ini adalah kaitannya untuk rekreasi ya gitu. Jadi memang sih biasanya untuk yang kaitannya ke sini ini sebetulnya sih itu biasanya harus mungkin agak dihindari juga ya kalau dia peruntukannya untuk pembangkit ya itu ya, mungkin ini untuk gambaran secara umum. Kemudian saya punya ini ada peraturan ASME ya, ASME standar sebetulnya. Jadi kalau bentar. Sebenarnya saya nggak usah share screen terus ya. Ini saya ganti aja ya. Ini saya share. Bentar. Nah, ini kelihatan kan ya? Ini tentang ini standar ASME ya. Jadi memang judulnya ini adalah Consensus on Operating Practice for the Control of Feed Water and Boiler Water Chemistry in Modern Industrial Boiler ya. Jadi ini disiapkan oleh grup water quality ya. Jadi ini kaitannya untuk kualitas air boiler ya, air umpan boiler. Ini adalah dari ASME ya, American Society of Mechanical Engineer.
Ini tahunnya tahun berapa ya? Hasilnya sih masih agak terbaru ya ini ya. Jadi mungkin ini memang masih ada penjelasannya dari awal, tapi mungkin yang apa sih yang cukup penting, terutama nanti mungkin kalau misalnya untuk awal-awalnya bisa kalian baca ya. Tapi secara standar sebetulnya kalau kita lihat di sini adalah ada 3 tadi ya, gitu. Jadi nanti kaitannya terhadap ini memang ada beberapa parameternya di sini jelaskan juga ya. Jadi kalau DO itu apa? Jadi sebenarnya lebih lengkap. Jadi selain memang yang dari buku Black and White-nya sendiri, jadi kalau misalnya di standar juga sebetulnya ini ada juga penjelasannya ya. Nanti kaitannya ke parameter-parameter tadi, ini kaitan pH, silika, alkalinity ya, conductivity, nah kemudian ini chemical control analisisnya ya. Nah mungkin ini sebetulnya. Nah, secara tabel ya, ini tabelnya emang miring ya, mudah-mudahan bisa kebaca. Oke. Ini kalau saya baca dari sini. Ini jadi ada di sini role di ASME itu. Nah kita lihat ini kan ada perbedaan kapasitas nih ya. Jadi ini dalam operating ya pressure. Ini ada dalam PSIG sama dalam MPA ya. Jadi kalau secara apa sih kapasitas pembangkitnya ini 0 sampai 300 ya PSIG atau 10 sampai 2,02 MPa. Nah, makin ke sini ini makin tinggi ya. Kita lihat di sini makin tinggi secara kapasitas boilernya atau tekanan boilernya. Nah, kemudian parameter-parameter yang menjadi kunci ya. Di sini ada feed water, ada boiler water ya. Kemudian sebetulnya ada steam enggak ya? Ya, pokoknya ini kalau di sini ada 2 ya. Nanti ada 3 sebenarnya kaitannya ke steam. Ya. Tapi kalau secara air ini adalah ada untuk air umpan ya sama air boiler. Jadi kalau air umpan adalah yang masuk ke make up. Tapi kemudian kalau air boiler adalah dari make up ke boiler atau misalnya yang ada di boiler ya. Gitu. Nah ini secara parameternya ada DO, ada oxygen silver addition, ada total iron, total copper, total hardness, ya pH, kemudian chemical for the boiler system protection ya, dan lain-lain. Nah kan ini kalau kita lihat ini DO-nya adalah untuk yang kapasitas yang paling rendah adalah kurang dari 0,007. Ini satuannya dalam miligram per liter ya, berarti kan dalam ppm ya, ppm O2 gitu ya. Ini kalau kita lihat ini sama untuk semua kapasitas ya, kurang dari 0,07 oksigennya. Tapi kalau yang bawah ini adalah total iron ya, Fe. Kalau yang di sini bisa 0,1, tapi makin ke sini dia makin kecil ya, jadi dia makin ketat. Jadi kapasitas boiler makin tinggi itu secara standar makin ketat. Kemudian yang lain juga yang bawah adalah copper juga sama, ini 0,05, ini 0,025, 0,002, 0,015, ya ini makin kecil ya gitu. Kemudian pH, memang kalau pH biasanya pH makin tinggi ya atau apa ini. Jadi kalau kita lihat ini di tekanan yang ini sama ya, 8,3 sampai 10. Oh ya, oke. Tapi kalau di sini makin tinggi dia agak range-nya lebih kecil ya. Jadi kalau di sini sampai 10,0, tapi kalau di sini 8,8 sampai 9,6 ya. Tapi masih sekitar 10 ya, tapi di bawah 10 dikit lah gitu ya. Ini 8,8 sampai 9.
Jadi ring-ringnya makin sempit gitu ya. Tapi kalau di yang kapasitas rendah itu ringnya agak lebih lebar. Gitu. Kemudian ini kaitannya ke TOC, ini kurang dari 1. Nah ini pokoknya biasanya makin kecil ya. Ya walaupun ada beberapa yang sama. Kemudian oilimeter ini juga makin kecil ya. Gitu. Kemudian ini untuk boiler water silika terutama ya. Silika di sini ini 150 ppm ya. Tapi makin di sini makin rendah. Yang paling tinggi di sini kurang dari 1 ppm ya untuk yang kapasitas ini ya. Paling tinggi di tabel ini. Jadi memang makin tinggi kapasitasnya konsentrasi standar parameter standarnya makin ketat ya. Ini total solid, ini TDS ya, TDS maksimum ya. Ini dalam total dissolved solid. Oh ya, ini TDS, total dissolved solid ya. Ini dalam air boiler. Ya, ini juga sama, makin ketat. Ini hanya boleh 0,1. Di sini boleh 0,05 sampai 0,1 ya. Ya. Jelas biasanya makin kapasitasnya makin tinggi dia makin ketat. Oke. Nah, kemudian ya, ini adalah secara standar ASME. Nah, ini di tabel 2 necessitated water chemistry limit. Nah, ini ya beda tekanan kayaknya ya. Ini tadi kan tekanannya berapa? Ini adalah 0 sampai 300 sama tekanan sekian. Oke, coba lihat berapa. 10 sampai 2, biar sama ya. Chemistry limit, industrial water tube, high duty, primary fuel fire, dam type. Nah, ini kayaknya beda di sininya ya. Model apa? Boilernya. Jadi selain di tekanan operasi ya, sama tekanan, sama model boilernya juga. Nah, ini emang ini tadi hampir sama ya, ini 0 kurang dari 0,7. Gitu ya. Ya pokoknya ini adalah standar untuk air di pembangkit ya, terutama kaitannya ke feed water boiler sama boiler water ya. Gitu. Nah, memang kalau di ASME ini ada yang di ASME ini ada 2 ya, walaupun kalau nggak salah ada yang membedakan untuk nanti kaitannya terhadap steam ya, walaupun di sini parameternya beda ya. Jadi kalau untuk feed water ini parameternya ini, jadi ada DO, ada total iron, total copper hardness, pH, non volatil ya, TOC sama oilimeter. Tapi kalau di boiler water ini terutama kaitannya ke silika, total alkalinity, free OH alkalinity sama specific conductance ya. Jadi parameternya berbeda ya. Nah, ini kayaknya kaitannya ke sini. Istilah fire tube high duty. Ini apa? Istilah water tube high duty ya. Ini fire tube ya, beda ini. Beda model boiler. Tadi kan water tube, ini fire tube. Nah, walaupun memang ada yang sama juga ya. Kalau kita lihat ini sama. Hanya mungkin ada 1-2 yang berbeda gitu ya. Jadi selain dari kaitannya terhadap kapasitas, juga terhadap jenis boiler ya. Jenis boiler itu nanti berpengaruh gitu ya. Gitu. Ya, ini coil type water tube high duty. Jadi sebetulnya kalau misalnya nanti kalian bekerja di pembangkit, harus tahu juga model boilernya apa, jenisnya, kemudian kapasitasnya, sama mungkin yang model-model yang lainnya ya. Jadi nanti disesuaikan. Kemudian juga misalnya mau pakai standar apa, apakah misalnya ada ASME, karena ada IS juga, ada JIS ya,
Jepang ya, Jepang ada juga. Nah, ini yang ASME ini marine propulsion ya, jadi emang berbeda jadi jenis waternya ya sebentar ya. Saya lagi ngajar. Apa sih teh? Satu aja. Ya, aduh saya lagi ngajar ini. Tidak bisa diganti. Jadi satu-satu aja kita nggak bisa. Ya. Ya. Ya kawan. Gue lagi ngajar. Sama ini iya. Ini ada ya? Oh, udah bilangin anak-anak bentar gitu. Iya, ini mengganggu. Udah itu aja, berapa tuh? Udah, itu aja berapa? Iya, kasih gue ya. Halo, maaf ya. Halo? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Masih Bu. Ya, ini kira-kira yang ASME itu seperti itu ya. Jadi mungkin nanti saya share ya. Walaupun ini saya dapat dari internet juga sebetulnya. Oke. Ya, mungkin ada yang bertanya sampai situ dulu. Ada pertanyaan silakan. Jadi ini kaitannya terhadap peraturan, terhadap standar ya. Jadi tetap pokoknya yang namanya ini kan pengolahan air pembangkit ya. Jadi kan sebenarnya kan ada berapa? Ada 4 ya. Ada air pendingin, walaupun pendingin ada 2, ada yang one-through, ada yang auxiliary ya. Kemudian ada air service sama ada air yang high purity ya gitu ya. Jadi kira-kira ada 4 ya, secara penggolongannya. Nah, kemudian secara standarnya juga nanti berbeda-beda. Jadi kalau kaitannya terhadap apa tadi air service atau misalnya tadi ya kalau misalnya terhadap air service kalau tadi air minum adalah standarnya air minum, tapi kalau misalnya kaitannya terhadap air yang servis yang lain sebetulnya kualitasnya lebih rendah ya. Tapi kalau ya bisa juga dilihat secara biasanya tidak terlalu ini ya secara standarnya tidak terlalu maksudnya tidak terlalu perfect ya gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi kaitannya terhadap air boiler atau air umpan memang ada standarnya khusus gitu ya gitu. Jadi kemudian air minum juga sama. Kemudian kalau yang cooling adalah untuk pendingin yang kondensor sama yang auxiliary. Mungkin ada lagi ini sebetulnya adalah yang dari JIS ya. Yang dari JIS. Sebentar. Yang dari JIS. Sebentar. Standar JIS. Ini adalah, nah mungkin biar kalian bisa lihat ya perbedaannya seperti apa ya, walaupun mungkin sih sebenarnya tidak terlalu berbeda ya, paling walaupun berbeda beda dikit ya. Ini adalah itu Jepang ya, standar Jepang. Nah, ini kalau saya lihat di sini untuk yang standar di sini sebetulnya lebih lengkap ya. Jadi
kaitannya sebetulnya untuk kebutuhan di pembangkit tuh dia lebih lengkap sebetulnya secara apa penjelasannya ya, walaupun kalau ini sih yang tadi juga ada ya. Nah ini kalau kita lihat ini adalah untuk apa tuh equivalent concentration of calcium carbonate. Nah, ini yang apa untuk boiler water. Bentar. The treatment method for feed water and boiler water. Ini ada metode treatmentnya. Ini kayaknya penjelasan awal ya. Ini recommend water quality standard by CWT ya. Ini untuk apa feed water sama ini ada feed water sama steam ya. Makanya nah kemudian ini kaitannya ke sampling juga ya. Sampling di economizer inlet ini sekian. Ini recommended water to boiler water limit associated steam purity. Jadi kalau kita lihat di sini adalah ini tipe boiler ya, ini drum pressure ya, makanya ini secara penyampaiannya yang agak berbeda ya, tapi pada dasarnya sih memang nanti kaitannya terhadap apa sih kapasitas boiler ininya ya ini secara ini kan TDS, ini alkalinity, ini TSS, ini adalah TDS in steam. Ya, ini yang drum type, ini one screw type. Ini boiler water limit, jadi untuk batasan air boiler ini juga sama, ini terhadap apa tekanannya ini makin tinggi. Ini parameternya ada TDS, salinity, solid, konduktansi sama silika ya. Jadi ini di boiler water. Kemudian mungkin kalau yang ini adalah di water tube boiler water limit juga sebetulnya. Ini boiler. Ini kaitannya ada yang kalau dia one screw type. Ya. Jadi tergantung dari tipe-tipe itu ya. Kemudian ini yang ini ASME ya. ASME. Mungkin dia bandingkan dengan ASME juga. Makanya kan tadi kan ASME ini kurang dari 0,07 ya. Gitu. Ini perbandingannya kayaknya dengan ASME. Jadi kalau ini adalah referensi dari ABMA ya. Kemudian ini adalah yang IS. Jadi ini adalah perbandingan antara JIS dengan internasional standar gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini untuk beberapa parameter ya. Ini ada dari EPRI, ada VGB, ada dari JIS ya. Gitu. Ada IEC. Ini keterangannya ada di bawah. Oke. Ya, ini saya lihatkan nanti bisa diteliti sendiri ya. Ini untuk steam purity ini main steam ya.
Gitu. Jadi ini kalau di steam purity terutama ini silika, conductivity ya, ada caustic, ini kaitannya terhadap natrium, kemudian copper ya, iron, gitu. Ini mainstream. Kemudian ini yang feed water treatment facility, ini adalah boiler pressure. Ini dalam bentuk grafik ya. Bentuk grafik ini hubungan antara boiler pressure sama silika ya, silika dalam steam ya. Ini dengan perbedaan silika dalam boiler water ya. Oke. Ya, ini kayaknya penjelasannya sebenarnya yang lainnya cukup lengkap di sini. Jadi ini malah kan ada penjelasan tentang ion exchange segala ya. Ya, jadi kayaknya ke pengolahannya sendiri juga ini di sini dijelaskan gitu di JIS itu. Jadi untuk kalau pakai standar JIS ini jadi sampai membran RO-nya juga ini dijelaskan ya. Jadi kayaknya sih cukup lengkap yang ini. Ya. Chemical injection method. Ini sampai pengambilan sampel aja ini sampai dijelaskan ya. Jadi ini cukup detail penjelasannya kalau di JIS. Nah, ini mungkin secara ini kualitinya ini seperti ini. Ini kalau tadi yang tadi kan ini secara tabel ya. Ini adalah quality of feed water and boiler water ya, water special circulation boiler ya. Jadi ini klasifikasinya ini feed water, ada boiler water. Jadi secara ini sih hampir sama dengan yang ASME ya. Hanya mungkin ininya agak berbeda sedikit ya gitu angkanya ya, karena memang ini juga ini kan dia ngambil ini tekanannya 1 sampai P-nya antara lebih kecil dari 1 ya. Ini kan antara 1 sampai 3 ya, ini lebih kecil dari 1. Ini yang single tube, ini yang multi tube gitu ya. Pembagiannya memang yang berbeda ya. Jadi antara yang tadi sama ASME sama yang JIS. Secara karakteristik memang biasanya kalau makin kapasitasnya makin tinggi, tekanannya makin tinggi, standarnya makin ketat. Ya, gitu. Ini kalau secara pH, ya, pH. Ini makin tinggi ya, makin tinggi. Ini 8,5. Oke. Ini yang quality of feed and boiler water. Jadi ini untuk HRSG, yang tadi untuk apa gitu ya. Jadi tergantung dia boilernya juga ya, jenis boilernya. Ini yang circulation boiler gitu kan. Ini yang circulation boiler sama yang lain ya. Jadi di samping ini apa tadi tekanannya sama jenis boilernya yang berbeda. Jadi sama dengan tadi yang di ASME ya. Ya walaupun ini secara penggolongan yang berbeda ya. Oke. Ini referensi Japanese technical standard ya, ini secara referensinya. Mungkin kira-kira itu ya. Jadi ini adalah untuk yang standar Jepang ya, tadi ASME. Ini standar. Kemudian lagi ada ya, mungkin tadi yang saya agak kelewat. Kalau tadi kan penggolongan air kan sampai air minum ya.
Nah, cuma secara peraturan sebetulnya kalau kaitannya terhadap air baku, walaupun ini bukan hanya untuk air minum, itu ada di standar Menteri Kesehatan, ya. Ini ada standar dari Menteri Kesehatan. Nah, ini bisa kelihatan ya. Ini adalah peraturan Menteri Kesehatan ini tahun 2017. Jadi yang berkaitan dengan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higienis sanitasi kolam renang, kemudian spa sama pemandian umum ya. Nanti kaitannya terhadap yang untuk yang air baku air minum sebetulnya ada yang di sini di kesehatan air untuk keperluan higienis sanitasi. Ya. Nanti kalau kita lihat di belakangnya di lampirannya ya, mungkin kita ini ke bawah aja. Ini di depan kan sebenarnya kan penjelasannya. Kalau di belakang ini terutama untuk kaitannya terhadap standar baku mutunya ya, ini untuk kesehatan lingkungan. Jadi ini yang pertama adalah parameter fisik dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air untuk keperluan higienis sanitasi ya. Nah kalau dibaca di sini sebetulnya ini identik dengan air baku air minum ya, jadi mungkin mirip dengan air ledeng lah atau air pump ya. Gitu. Tapi kalau misalnya air sumur juga punya yang standarnya sesuai untuk kebutuhan air baku air minum. Jadi kalau air baku air minum itu adalah bisa dipakai air minum, tapi harus dipanaskan, dididihkan dulu ya, gitu, dididihkan dulu. Berbeda dengan air yang kemasan yang bisa langsung minum ya. Tapi yang di sini adalah dia secara peruntukannya adalah sebagai standar baku standar baku air minum gitu ya. Itu ini identik dengan ini standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air untuk keperluan higienis sanitasi gitu. Jadi nanti kaitannya memang ya di sini secara parameter fisiknya ini seperti ini. Jadi ada keruhan, warna, TDS, suhu, rasa, bau ya. Gitu. Ini di sini nggak boleh ada, tapi kalau ini maksimal sekian gitu ya. Kemudian nanti ada parameter kimia juga. Ini parameter biologi sama ada parameter kimia. Gitu ya. Di sini dibedakan antara parameter fisik, biologi sama kimia. Kalau biologi terutama kaitannya dengan bakteri, ya, bakteri coli diantaranya. Kemudian kalau kimia adalah ini parameter logam-logam ya, sama kation anion lah ya. Gitu. Nah nanti beda lagi kalau misalnya kaitannya kalau untuk kolam renang ya, di sini secara kualitas ya lebih tidak seketat di sini ya. Kalau ini kan untuk air minum identik ya. Kalau ini untuk air ini. Kemudian untuk yang lain nanti untuk yang ini yang dikelola oleh Menteri Kesehatan ya, kaitannya terhadap kesehatan ya. Jadi tadi kan spa, kolam renang gitu ya. Kemudian apa tadi? Ya, ini yang berkaitan dengan kesehatan. Gitu. Tapi kalau yang tadi 4 tadi adalah tadi yang golongan 1, 2, 3, 4 ya, atau ABCD bisa juga di sini. Itu adalah untuk yang satunya sebenarnya identik dengan air baku air minum, tapi 2, 3-nya kaitannya terhadap apa tadi peternakan, pariwisata sama untuk irigasi ya, irigasi tanaman. Tapi kalau di sini adalah untuk yang dipakai oleh manusia ya. Jadi kan sanitasi, spa, kolam renang sama tadi ada 4 ya. Ya, kira-kira itu. Kemudian nah ini yang belakangnya ini sih pengawasan ya, pengawasan. Kayaknya sih dari saya kira-kira cukup bahannya. Silakan, ada yang kita diskusi aja. Kita diskusi. Halo? Ini kaitannya berarti peraturan ya, standar ya, standar sama tadi kan sumber karakteristik sama kebutuhan air. Ya terutama mungkin sekarang adalah lebih banyak di standar tadi ya, gitu.
standar dan baku mutu. Untuk kebutuhan di pembangkit, jadi ada 4 kategori air pembangkit. Adalah tadi yang untuk air pendingin, walaupun kaitannya ke air pendingin sebenarnya saya ada, bentar. Yang di JIS tadi ya mungkin ya. Sebetulnya nanti ada lagi kalau berkaitan dengan air. Tadi kan lebih banyak ke air make up sama boiler ya. Sama tadi yang servis, yang pendingin. Pendingin sebentar. Yang di JIS tadi ya. Ini boiler water. Ya, sebetulnya ya ada juga yang membahas tentang kaitannya terhadap standar air pendingin. Ya, terutama kalau tadi kan ada 2 ya, sebagai auxiliary sama sebagai yang kondensor ya. Mungkin sementara sampai di situ aja dulu. Halo, suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Ya, oke, silakan gantian. Saya mendengarkan. Kalian cerita. Atau boleh komentar dari yang tadi yang saya sampaikan. Kalian komentari atau apa? Kita diskusikan. Oke. Ya, silakan. Udah bisa ditangkap ya? Udah bisa dipahami ya? Jadi yang jelas sih pokoknya kita mengelola air pembangkit, acuannya adalah standar ya, standar atau baku mutu dan kaitannya terhadap peraturan, gitu ya. Nah, ini kaitannya sebenarnya kan untuk kebutuhan ya, kebutuhan di pembangkit. Atau udah cukup? Sampai jam berapa ini kalian kuliahnya? Sampai jam 5, Ibu. Sampai Jam 5. Tadi kan dari jam, oh ya dari jam 3:30 ya. Ya. Sudah cukup jelas? cukup jelas, Bu. Atau pernah ada yang tahu kalau di pembangkit yang ada di kita, itu umumnya pakai standar apa mereka? Yang dipakai? Pernah ada yang tahu? Misalnya di apa? Oh, kemarin kalian ke Muara Tawar enggak ya? Enggak ini. Dan tidak ngebahas ke pengolahan air juga ya? Atau ada yang tahu? Misalnya di mana? Tanjung Jati misalnya, atau di Cirebon, Indramayu. Mereka pakai standar apa ya? Nah, atau ini salah satu tugasnya, coba cari di beberapa pembangkit di Indonesia,
Mereka pakai standar apa? Atau misalnya di Muara Karang dia pakai standar apa misalnya. Kemudian di Suralaya pakai standar apa? Di Tanjung Jati misalnya. Ya. Atau mereka pakai SNI atau gimana? Belum dapat info ya. Jadi kayaknya sih tugasnya coba ya. Belum tahu. Ya, berarti tugasnya untuk hari ini berkaitan dengan standar. Coba di searching ya, paling enggak buat ini, buat ya biar kita tahu juga sebetulnya. Secara info sih katanya tergantung dari dia pakai alatnya dari karena kan kita kebanyakan pembangkit itu peralatannya kan masih impor ya, gitu. Apakah misalnya sekarang kan katanya pembangkit yang baru terutama hanya yang buatan dari Cina, ya. Nah, hanya apakah misalnya standarnya mereka pakai standar Cina atau pakai standar IS gitu ya? Atau sebenarnya mereka pakai ASME gitu ya? Gitu. Nah, itu mungkin ya coba dicari tahu ya. Jadi ya tadi kan dari saya kan sebetulnya kan itu adalah beberapa standar ya. Jadi beberapa model standar gitu kaitannya terhadap untuk keperluan air di pembangkit ya. Terutama tadi kalau untuk yang C sama ASME itu kan untuk air boiler sama air umpan boiler gitu ya. Nah, kemudian mungkin sebetulnya kan untuk air pendingin ya, atau sama dicoba kalian cari untuk standar air pendingin ya, gitu ya. Tadi ada pendingin ada dua, ada yang pansru sama ada yang auxiliary ya, yang siklus gitu. Nah, apakah memang secara standar dia khusus atau misalnya ada beberapa kriteria gitu ya, misalnya. Karena kan sebenarnya kan secara kualitas dia kan nggak terlalu tinggi ya, termasuk terutama kalau untuk yang pansru ya itu kan termasuk kualitas rendah gitu. Nah cuma kan tetap nggak bisa apa ada kriteria ya mungkin walaupun misalnya kualitasnya kriterianya nggak apa sih kriterianya termasuk kriteria rendah gitu ya gitu. Itu mungkin lah. Ibu mau coba jawab yang tadi, Bu? Ya, silakan. Yang standar kualitas air pembangkit apakah mengikuti ASME atau standar yang lain ya, Bu? Tadi pertanyaannya. Kalau menurut saya, meskipun tadi ada standar ASME, lalu ada standar Jepang, itu karena kondisi pembangkit di Indonesia itu lebih banyak menggunakan standar internasional dan engineer internasional itu lebih ke ASME. Karena lebih jadi dengan menggunakan ASME itu jadi setiap pembangkit baik di Indonesia maupun secara internasional khususnya bagi negara-negara yang menganut standar itu jadi lebih serentak gitu, Bu. Apalagi kalau standarnya SNI itu saya rasa tidak. Demikian. Oke. Jadi SNI jarang yang make ya? Iya, Bu, karena kalau menurut saya ketika nanti misalkan maintenance sendiri itu pasti ketika misalkan dibutuhkan bantuan engineer asing pastinya mengikuti standar ASME gitu, Bu. Oh, oke. Tapi tetap nanti coba dicari literaturnya yang maksudnya referensinya yang secara tertulis ya. Itu. Mestinya sih ada penjelasan secara tertulis misalnya apakah misalnya ada dokumen dari pembangkit atau misalnya
apa ya kayak tadi kan secara standar itu ada JIS, ada ASME, parameternya kayak gini-gini gitu ya. Nah kemudian kaitannya terhadap apakah standar tersebut misalnya dipakai di pembangkit mana aja. Nah tadi kan kaitannya kalau menurut Tasya kebanyakan secara pembangkit di kita ya itu tetap kita pakai secara standarnya masih pakai standar internasional ya. Apa sih ya mungkin aja sebetulnya kan karena memang peralatan kita kan masih banyak, bukan masih banyak, hampir semua kan masih impor ya, masih impor dan secara apa sih ya maksudnya secara mulai dari manual, komisioning itu kan misalnya masih pakai tenaga ya secara apa ya, maksudnya secara keahlian atau secara standar ya kan itu adalah secara standar ya sebagai standarnya adalah standar internasional gitu ya. Atau mungkin misalnya standar SNI kita masih belum kuat berarti ya kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya masih belum dipakai oleh pembangkit terutama untuk pembangkit yang besar itu kayaknya sih masih belum berani pakai standar SNI ya. Jadi berarti standar SNI kita ya masih belum apa ya maksudnya kelayakannya atau keakuratannya mungkin ya itu ya biasanya memang tadi dikaitkan juga terhadap peralatan itu berasal dari mana dan dia memang merujuk ke standar apa gitu ya gitu, karena memang kita masih secara peralatan adalah impor, dia secara internasional dan dia merujuk ke standar tertentu gitu ya gitu. Jadi standarnya memang juga masih standar internasional ya. Mungkin SNI dipakai untuk boiler kecil aja sepertinya ya gitu. Tapi kalau untuk boiler besar terutama untuk yang kapasitas besar kayaknya kita masih pakai standar internasional. Oke, mungkin ada lagi yang lain, pendapat yang lain? Ya, silakan. Siapa nih? Dik, Sela, Farhan, Tanti, yang lain. Saya harus lihat. Ini hadir semua? Kalian ada berapa nih? Kok cuma 15 orang? Hadir semua, Bu. Oh, 26 ya? Hadir. Hadir semua? Hadir semua atau apa? 27? Hadir semua. Hadir semua ya, oke. Ya, nanti laporan ke saya ya, untuk ke Pak Wara sebetulnya. Nah, sebetulnya kan kita absen itu kan ada absen pusat sama absen jurusan. Walaupun katanya kalau absen jurusan itu adalah untuk backup juga ya. Nah, saya cuma nggak tahu sih apakah yang utamanya absen pusat atau absen jurusan. Tapi yang jelas kan dua-duanya bisa saling melengkapi ya. Mungkin yang Pak Wara mungkin bisa ngecek dari yang saya kirim misalnya kan dari Google Form itu. Tapi kalau kaitannya absen pusat ya karena kan ini sekarang kan dikelola pusat juga gitu ya. Jadi tetap usahakan absen pusat juga jangan sampai lupa lah ya. Gitu. Ya walaupun nanti tetap saya backup dengan absen yang pada saat kuliah ya yang dimasukin ke Pak Wara, ke jurusan lah. Ya, karena tetap ini sekarang kayaknya sih lagi di ini banget tertib administrasi ya secara absensi. Oke. Jadi kemarin ada yang lupa siapa? Lupa ngabsen. Siapa ya kemarin yang lupa ngabsen? Yang ke saya? Halo? Tanti, Bu.
Oh, Tanti. Iya, Bu, Tanti. Udah, Iya. udah bilang juga ke Pak Wara belum? Enggak, Bu, nggak bilang. Soalnya waktu itu teh ketua kelas juga bilang emang 2 minggu pertama katanya emang percobaan, jadi nggak apa-apa kayaknya gitu, Bu. Oh gitu ya. Ya udah mudah-mudahan nggak apa-apa. Karena kalau dari saya sih kan Iya, tetap Bu. udah dilaporkan bahwa hadir semua, jadi secara jurusan nggak masalah ya gitu. Nah, cuman kalau ada apa-apa Iya, ini Bu, aja. kasih. Ya, oke. Iya, Bu. Ayo, ada yang mau ngasih pendapat? Ini udah jam 5 sih. Jam 5. Nah, ya. Udah cukup? Atau ada yang mau ngasih pendapat, silakan. Tadi kaitannya terhadap standar sama kebutuhan air di pembangkit. Tadi kan sebetulnya ada apa sih untuk menghitung apa sih tadi kaitannya kalau saya lihat yang untuk menghitung blowdown ya sama menghitung apa tuh? Nah ini ada yang tahu nggak ini? Ada yang bisa menjelaskan lebih detail? Coba saya share lagi. Kalian harus bisa menjelaskan lebih detail. Mungkin dari saya kan nggak kurang detail. Nah ini kaitannya terhadap ini nih jumlah air make up dapat ditentukan dengan beraca massa persamaan berikut ya. Ini kan pertama kaitannya terhadap blowdown ya. Ini secara persamaan katanya seperti ini ya. Ini ada evaporasi, kemudian ada cycle of concentration. Nah, cuma memang kalau di sini penjelasannya kurang jelas kalau menurut saya. Kemudian dikurangi drip. Nah, sehingga memang make up adalah kan blowdown plus evaporasi, kan berarti kan blowdown yang dibuang. Sama ada evaporasi yang teruapkan ditambah drip. Berarti drip yang apa? Drip adalah yang terpakai. Atau apa? Evaporasi kan yang menguap. Apa yang jadi steam? Evaporasi itu adalah yang jadi steam atau yang terbuang, penguapan yang terbuang gitu. Plus drip. Nah, oke. Ada yang mau komentar tentang ini? Ada yang bisa bantu saya? Atau kalau enggak, kalian cari. Coba harus bisa dijelaskan dengan baik gitu. Ya. Kaitannya terhadap drip sama evaporasi. Apakah evaporasi itu kaitannya ke steam atau evaporasi yang terbuang, yang teruapkan proses gitu. Nah, dripnya apa? Kemudian tadi kan ada yang cycle of concentration. Cycle of concentration itu apa? Ya. Ayo, ada yang mau menjelaskan? Yang bisa bantu saya? Sebagai gambaran dulu. Nanti coba dicari referensinya ya. Referensinya yang akurat ya. Barusan kaitannya ke situ sama tadi kaitannya ke standar juga. Standar tadi yang udah dijelasin sama Tasya. Coba kalian cari lagi referensinya yang lebih akurat. Sama yang tadi saya juga ya, apakah penjelasan saya udah cukup? Kayaknya sih tetap harus di backup sama ini. Sama referensi juga. Ya. Jadi PR-nya itu.
Bisa ya? Jadi untuk lebih memperdalam apa yang dijelaskan. Atau ada pertanyaan lain kaitannya ke tadi ke peraturan sama terutama di kebutuhan ya. Coba atau masing-masing coba juga buat pertanyaan yang menurut kalian tuh ini kok kayaknya menggelitik gitu ya. Ya. Boleh hanya sebagai pertanyaan aja, nanti kita coba dilemparkan lagi ke forum. Sama yang tadi pertanyaan-pertanyaan yang kita diskusikan. Ya, oke. Ini udah 5:05. Udah cukup? Cukup, Bu. Ya, oke. Baiklah ya. Jadi, ya, buat aja ini PR kecil ya. Ini kan kemarin juga masih PR kecil ya. Saya masih belum minta ini. Tapi ya tetap harus buka-buka referensi ya. Jadi apakah dari yang saya jelaskan, ya bisa aja mungkin ada yang sedikit keliru ya. Jadi coba diluruskan sama kalian, tapi berdasarkan referensi ya. Ya, tadi pendapat Tasya juga ya cukup bagus ya. Tapi tetap sih masing-masing coba ini lagi di apa sih istilahnya? Dikonfirmasi lagi ya, gitu pakai referensi ya. Oke baiklah, kalau udah nggak ada ini, nanti mungkin saya share tadi yang peraturan ya, peraturan ya. Walaupun saya tetap minta kalian, terutama tadi kaitannya ke peraturan yang secara umum itu harus cari yang peraturan-peraturan terbaru ya. Gitu. Tapi secara gambaran lah kira-kira itu. Ya. Oke. Kalau udah cukup, ya kita cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih pada kalian semua. Tetap jaga kesehatan ya, kita tetap ya sehingga bisa kuliah ya, walaupun kita masih tetap daring. Katanya bulan Juli diharapkan bisa tatap muka ya, walaupun masih terbatas. Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya pamit ya. Nanti Stella dikirim itu ya, hadir semua ya untuk bukti aja. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum.